Puji Tuhan, pagi yang diberkati oleh Tuhan, pada hari yang istimewa hari ini, karena kita dipimpin oleh Tuhan memasuki bulan Mei, bulan yang diberkati Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Kristus ke surga, pada hari kenaikan Isa Al-Masih, dan saya berdoa supaya setiap orang Kristen yang diberikan hari libur oleh pemerintah juga memperhatikan hal ini. Supaya kita mendapat berkat yang spesial di hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan setelah itu 10 hari para murid menantikan dengan tekun sehingga Roh Kudus dicurahkan. Dan itu merupakan bekal, merupakan equipping, memperlengkapi mereka untuk diberdayakan, empowered, untuk melayani. Gereja Tuhan sampai hari ini 2000 tahun telah ada karena kebangkitan Kristus. Katakan amin, saudara. Yesus yang bangkit itu membuat kita hari ini bangkit. Tema yang saya bawakan hari ini adalah ini waktu untuk kita bangkit. Ini waktu untuk bangkit. Ada waktu di mana kita lemah. Kalau kita melihat ke belakang, tadi nyanyian berkata, don't look back. Jangan lihat yesterday lagi. Lihat hari ini dan ke depan karena kebangkitan Kristus memberikan kita masa depan. Dan masa depan bukan yang biasa-biasa, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Berapa banyak saudara orang Kristen yang selalu berharap akan kasih karunia Allah. Lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Nah, Tuhan Yesus telah mengalahkan kematian, neraka dan maut. Dan kebangkitannya memang membuat setiap orang bangkit, terutama para muridnya. Dan hari ini saya yakin kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Di minggu kebangkitan, Yesus dikatakan pagi-pagi hari. Ya, dikatakan pagi-pagi hari. Maka Yesus yang mati, dia bangkit dari antara orang mati. Dikatakan hari pertama dalam minggu itu, orang Yahudi merayakan Sabat hari Sabtu, tetapi hari Minggu merupakan hari pertama, hari di mana Yesus bangkit. Hari Minggu, Allah mengendalikan waktu. Ada waktu masa lalu, ada waktu masa kini, dan ada waktu masa yang akan datang. Kalau di masa lalu saudara berkata, saya lemah, saya nggak berdaya, saya banyak persoalan tidak terselesaikan. Banyak hal yang merintangi saya. Waktu di mana saya tertunduk dan tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini, saya katakan untuk kita semuanya, mari kita bangkit. Karena hari ini adalah hari di mana pengharapan itu diberikan untuk kita sekalian. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang membedakan kita orang percaya, orang Kristen dengan kepercayaan yang lain adalah kita beribadah pada hari kebangkitan, pada hari Minggu. Hari di mana kita merayakan Kristus yang bangkit dan menang. Kuburnya telah kosong. Tidak ada orang mati di situ. Yesus telah menang dan dia naik ke surga dan dia sedang ada di sana dalam kemuliaan dan otoritas namanya yang hebat. Dan setiap kita yang hari ini berseru kepada namanya, dia ada untuk kita sekalian. Haleluya. Saudara, inilah kemenangan, inilah sukacita kita orang percaya. Karena kita melayani dia. Kita menghormati dia. Yesus yang adalah tokoh. Yang hari-hari itu luar biasa. Dia nabi, dia guru, dia gembala. Dan dalam pelayanan kerasulan, dia menginjil, membawa Injil kerajaan Allah. 5 jawatan yang lengkap. Dan pada waktu dia mati karena mencurahkan darahnya untuk saudara dan saya, maka dia pun bangkit seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan oleh para nabi di perjanjian lama. Dan saudara, Yesus sendiri berkata, aku akan mati, menyerahkan nyawa, tapi pada hari ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Dan sebab itu hari ini, kita semua tetap bersuka cita. Ajakan untuk bangkit bagi kita, melampaui segala persoalan, penderitaan, ya, dan hal-hal yang lain yang kita hadapi di dalam dunia kita hari ini. Kita perlu bangkit, dan kebangkitan ini bukan hanya slogan, ayo bangkit, bukan. Bukan hanya kata-kata retorika yang membuat orang sesaat bangkit, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong kita.
Untuk kita menjadi orang percaya yang selalu menang, selalu bangkit, dan selalu punya iman untuk kita melayani Tuhan sampai Dia menjemput kita semuanya. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kita perlu iman. Kita perlu iman karena untuk kita bisa bangkit, maka kita perlu firman Tuhan. Kita perlu firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan inspirasi iman kita. Kita perlu hanya memperkatakan firman, mempercayai firman, merenungkan firman, mendalami firman, dan menghayati firman Tuhan. Sehingga iman kita adalah iman yang membuat kita bangkit. Saya ingin membaca ayat firman Tuhan dari Ibrani 11, ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Mari kita lihat di tahun perkenanan Tuhan ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Coba renungkan. Tanpa iman tidak mungkin kita ini berkenan sama Tuhan. Kalau nggak berkenan sama Tuhan, karena kita tidak punya iman, tidak punya kebenaran firman Allah, tidak punya Yesus sang kebenaran, bagaimana kita bisa berkenan sama Tuhan? Nggak mungkin. Dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada waktu kita belum beriman, maka kita tidak berkenan. Tapi pada waktu kita mulai berpaling, cari Tuhan, ketemu Tuhan, maka kita tahu bahwa Dia ada dalam kita. Dan Dia memberikan upah, memberikan berkat-berkat untuk kita. Sehingga yang muda, yang tua, senior, single, apapun juga yang kita hadapi, kita ini hari ini disebut orang-orang beriman. Berapa banyak saudara berbahagia menjadi the believers, orang-orang beriman. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Nah, di sini saya ingin berbicara tentang 3 tipe, the 3 types of Christianity. The disciples of Jesus. Murid Yesus setelah minggu kebangkitan, mari kita teropong firman Tuhan. Kita lihat apa yang ada. Yang pertama, dari 3 tipe orang percaya yang hari-hari itu para murid Yesus yang sedang menantikan tentang kebangkitan Tuhan. Yang pertama, dikatakan orang yang lupa firman Tuhan karena dikuasai duka cita. Grieving. Duka cita, kesedihan yang berlarut-larut. Mungkin tidak terus nangis, tapi dalam hati, dalam pikiran, betapa sedihnya. Saya sedang melayani satu orang yang berkata, saya ini begitu hancur dan sedih. Saya katakan, no, kamu harus percaya ada pengharapan. Saya hancur sehancur-hancurnya. Saya bercerai, diceraikan istri saya dan anak saya ikut sama istri saya. Lalu saya jatuh kecelakaan dan hampir mati dan dirawat dan tidak bisa membayar. Setelah itu punggung saya, tulang saya, semua organ tubuh saya seperti hancur mau mati. Di usia yang masih muda saya mengalami sepertinya saya mau mati. Karena dokter tidak bisa menolong saya. Untuk bangkit, rambut rontok, usia muda di bawah 40 tahun. Dan setelah itu saya dalam keadaan miskin ekonomi saya. Karena tidak ada pekerjaan. Maka ayah saya pun mati di tempat yang jauh. Saudara, dia merasa seperti mati. Dia merasa duka cita yang dalam sekali. Dan saya menolong dia. Saya memberikan nasihat. Saya memberikan firman, mendoakan, mengirimkan sesuatu untuk dia. Supaya dia bertahan. Saudara, keadaan manusia di zaman ini begitu mengalami banyak hal yang gak bisa dikatakan enak. Karena pengkhotbah juga bilang kan, ada waktu bersuka cita, waktu bersedih. Ada waktu lahir, ada waktu mati. Jadi ada waktu-waktu di mana kita merasa, wah, kalau yang kita inginkan terjadi, wah, happy. Waktu yang baik. Waktu menabur, waktu menuai, lagi menuai. Lagi sehat, lagi kuat, lagi semuanya happy-happy. Keinginan kita didengar, dijawab. Tapi ada waktu di mana kita mengalami duka cita.
Waktu keinginan kita tidak sampai kepada apa yang kita mau, ngalamin yang gak enak, saudara. Duka cita, tapi Kristus yang bangkit itu, dia memberikan pengharapan kepada para muridnya. Dikatakan tipe yang pertama adalah orang yang lupa akan apa yang Yesus katakan. Karena dikuasai oleh duka cita. Kalau hari ini saudara mengalami hal yang seperti itu, rasanya nggak ada kemajuan, rasanya gelap, rasanya no hope, rasanya saudara terkurung dengan keadaan yang nggak enak sama sekali. Firman Tuhan pagi ini berkata untuk saudara, Yesus adalah pengharapan kita. Yesus penolong kita. Saudara, Lukas pasal 24, ayat 1 dikatakan pagi-pagi hari, ya, para wanita, Maria dari Magdala, Maria yang lain, Salome, dan dikatakan beberapa perempuan. Hebatnya nih para perempuan, saudara. Mereka nggak takut. Yang laki-laki para murid mengurung diri, takut. Tapi yang wanita mereka membawa rempah-rempah ke kubur Yesus. Segera mereka terkejut karena batu yang besar itu telah tergolek. Gempa bumi kan, saudara. Dua orang yang berkilau-kilauan berkata, mengapa kamu takut dan sedih? Di sini dikatakan mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Kalau orang lagi sedih, dia biasanya tertunduk. Dia cuma lihat ke bawah. Sukar untuk melihat ke atas kemuliaan Allah. Itu yang terjadi. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Menyentak mereka. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang yang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat ke-8 selanjutnya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka semuanya 1, 2, 3. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Segera mereka yang tunduk langsung bangkit, saudara. Dan mereka bangkit dan mereka berlari untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Mereka langsung ingat akan apa yang firman yang Yesus sabdakan. Dia akan mati tapi akan bangkit. Dan kalau orang mengalami kuasa kebangkitan Allah, hidupnya pasti tertransformasi. Hidupnya pasti berubah. Cara pandangnya, cara bergaul, cara hidup, lifestyle-nya pasti akan berubah. Karena dia punya pengharapan. Dari tertunduk, lalu dia mengangkat kepala dan dia berlari memberitakan pada murid-murid yang lain. Ini minggu yang pertama, hari Minggu. Yesus bangkit. Saudara, kalau kita menjadi seperti para wanita itu, yang mungkin stres, mungkin penat, lihat ke bawah terus, ke gereja, nyanyi, ikut nyanyilah kalau ada yang menyanyi. Setengah-setengah hatilah untuk percaya kepada Kristus yang akan menolong kita karena kebangkitannya memberikan kepada kita masa depan. Kita rasanya mengatur masa depan itu. Kayaknya saya cuma sekian, kayaknya umur saya hanya sekian. Anak muda berkata, saya mau mati, saya nggak punya harapan. Saudara, kita mesti bertobat. Karena Tuhan bangkit supaya kita ini memiliki iman untuk hidup memuliakan Tuhan dan masa depan yang cerah. Amin. Saudara, begitu mereka teringat akan firman Tuhan, berubah. 27 Februari 1991. Itu perang badai gurun. Ya. Perang Teluk, Desert Storm War. Ruth Dilo, seorang ibu, single mother,
seperti disambar petir hari itu. Halilintar, dia terkejut karena ada berita putranya yang gagah di pasukan tentara divisi 1, tentara sekutu, terkena ranjau di Teluk Persia dan diberitakan mati. Saudara, seakan-akan langit gelap, dia menangis sejadi-jadinya. Orang datang menghibur, teman-teman datang, dia seperti nggak peduli. Dia tetap menangis, dia tetap grieving, dia bersedih, dia berduka, nggak mau makan. Hari kedua, hidup rasanya nggak ada artinya karena putra satu-satunya telah mati, terkena ranjau di Teluk. Saudara, selama 3 hari dia berduka, seperti yang nggak ada harapan, dan dia ingin mati, selesai hidupnya. Duka cita yang luar biasa, siapapun yang coba menghibur tidak pernah berhasil. Karena duka cita menyelimuti pikiran, hati, dan mata hatinya. Karena yang dicinta telah mati. Hari ketiga, telepon berdering berbunyi. Dan dari jauh, di tengah air matanya, dia coba mengangkat. Mom, I'm alive. Mom, I'm alive. Kamu jangan main-main dengan lelucon yang gak lucu. Menghibur. Jauh di sana, dia mendengar suara, Mom, I'm alive. Clayton anaknya. Tapi karena duka cita yang begitu dalam, dia tidak bisa menangkap sukacita anaknya walaupun terbata-bata dari jauh. Sampai anak itu berseru berkali-kali, Mama, this is Clayton, I'm still alive. Lama-lama, Ruth Dilo tiba-tiba mengalami pencerahan. Ini suara yang aku kenal. Dari kecil aku besarkan dia. Dan ini aku tahu, ini suara anakku. Dia berkata, jangan main-main, siapa kamu? Mama, I'm Clayton. I'm alive, aku hidup Mama. Dari menangis, dia tertawa dan menangis dan tertawa. Sukacita dari yang hopeless menjadi radical joy. Luar biasa. Dia mendapat pengharapan bahwa anaknya ternyata masih hidup walaupun terkena ranjau. Saudara, mari kita hari ini tanggalkan beban yang berat yang merintangi saudara memasuki pertengahan tahun ini. Dan bulan ini adalah bulan di mana Roh Kudus sampai awal Juni dicurahkan. Kita perlu dia. Karena Roh Kudus yang akan menghibur saudara. Roh Kudus yang akan meyakinkan saudara akan firman Allah. Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam pelayanan kita. Dalam hidup sehari-hari. Engkau perlu dan saya perlu Roh Kudus untuk the spirit of joy datang dalam hidup kita. Yang mau katakan amin saudara. Saudara, para wanita pada awalnya mereka dilingkupi duka cita. Tapi setelah mereka dengar bahwa dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang dikatakannya dahulu. Saudara, hari ini mari kita menyadari bahwa jangan mau kita dibisikin oleh iblis. Hal-hal yang negatif. Engkau gagal, engkau sakit, gak ada pengharapan. Engkau berdosa, engkau gak bisa dipulihkan, gak bisa diampuni. Engkau terikat, gak bisa dilepaskan, addicted. Tuhan sanggup. Allah kita sanggup, katakan amin. Semua kegagalan, semua malapetaka, semua hal yang negatif yang terjadi dalam ekonomi, dalam pergaulan, dalam relationship saudara, itu tidak permanen. Perhatikan. Yang permanen adalah kasih dan kuasa Allah yang akan dicurahkan untuk hidup kita. Kalau kita mau bangkit. Jadi firman Tuhan hari ini berkata, ayo kita bangkit. Bilang kiri kanan, ayo kita bangkit. Untuk mempercayai firman Tuhan. Saudara. Ya, jadi kita jangan lupa akan firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita bangkit, maka kita akan memberitakan kasih Kristus pada orang lain. Seperti para murid wanita tadi pergi kunjungi para pria, para murid yang ketakutan. Dan langsung membuat seorang dari murid itu respons. Simon dikatakan, Simon Petrus, berlari ke kubur, mendapati kubur kosong.
Jadi ada bukti bahwa Yesus bangkit. Saudara, kalau hari ini kita digerakkan oleh Tuhan, oke Tuhan saya bangkit. Untuk ulurkan tangan bagi orang sakit. Untuk menolong orang yang sedang terbelenggu. Untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita yang dalam jangkauan kita. One more person for Jesus. Jangan tahan. Jangan sungkan. Jangan tunggu. Nanti deh besok hilang itu kesempatan. Hilang itu momentum. Tuhan ingin kita merespon dengan cepat. Seperti Simon langsung lari melihat kubur kosong. Dan setelah itu kehidupan hidup Simon Petrus diubahkan total oleh Allah. Tipe yang kedua. Kalau kita mau bangkit, kita perlu iman. Orang Kristen yang lupa firman Tuhan. Dan lupa akan perkataan para nabi di Alkitab. Sehingga mereka akan bingung waktu hadapi masalah. Orang Kristen yang lupa firman Tuhan dan tidak percaya, maksudnya tidak percaya, itu kurang percaya. Perkataan para nabi di Alkitab. Hari ini banyak nabi ngomong apa aja, mengaku nabi. Hari ini banyak preacher di YouTube, wah meramal, maaf saudara. Hari ini banyak orang yang ngotot, nanti begini akan terjadi. Tidak terjadi. Ditertawakan sama iblis. Sudah. Dipermainkan sama iblis. Tahu firman, tapi dikatakan mereka merancang, mereka memolesnya untuk kebanggaan. Saudara, Tuhan tidak suka. Memang juga ada orang-orang Kristen yang lupa sama firman Tuhan. Dan tidak percaya apa kata-kata nabi-nabi yang ada di perjanjian lama. Bahkan Yesus sang nabi yang berbicara tentang hari akan datang. Mari kita baca Alkitab kita supaya kita mengerti. Dan di situ kita melihat di hari yang sama, minggu pagi itu, siang itu ada 2 murid Yesus pergi ke sebuah desa yang namanya Emmaus. Salah satu disebut namanya Kleopas. Mereka bertukar pikiran. Mereka berbincang-bincang tentang kejadian yang baru saja dialami. Mereka tidak menyadari. Dia lupa apa yang Yesus katakan. Dia lupa apa yang dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Sehingga tiba-tiba Yesus hadir di tengah mereka. Karena Yesus tahu mereka berbincang tidak sedang kemana-mana, bahkan bingung mereka. Banyak orang Kristen, anak Tuhan bingung. Karena nggak tahu firman. Nggak mau belajar. Sehingga semua filsafat dunia, nasihat orang-orang dunia, motivator mengisi pikiran mereka sehingga firman Allah sepertinya di-twist begitu. Saudara, ini zaman penampian. Ini zaman seleksi. Tuhan mencari gereja dan murid-murid yang benar-benar memahami dan mempercayai setiap firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Boleh katakan amin, saudara? Di tengah mereka bercakap-cakap, lalu Yesus hadir di tengah mereka berjalan menuju Emmaus. Yesus nguping dengar. Lalu mereka tegur sama Yesus. Mereka menegur. Kayaknya kamu satu-satunya orang asing yang datang di Yerusalem yang gak tahu peristiwa belakangan ini yang lagi heboh. Yaitu penyaliban Yesus. Yang adalah guru, nabi, penginjil, rasul, gembala. Kamu orang asing gak tahu. Dan Yesus mulai kasih kuliah sama mereka. Dengarin, hal yang sama. Bukankah telah dinubuatkan? Bukankah telah disampaikan? Saudara, bahwa Yesus yang disalib itu akan bangkit pada hari ketiga. Saudara, mereka sampai Emmaus, mengajak makan orang asing ini yang begitu ramah, menceritakan kitab suci. Dan pada waktu mereka makan, karena hari sudah sore di hari Minggu yang pertama itu, maka sebelum makan, ada doa. Karena Yesus selalu mengajar mereka mengucap syukur untuk apa yang akan dinikmati dimakan dan minum. Yesus angkat roti, makan roti saudara, dipecahkan, diucapkan syukur. Terkejut mereka. Dikatakan firman Tuhan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Tubuh kemuliaan Yesus
Dia bisa maha hadir dimanapun. Dan hari ini pun Yesus bisa hadir di rumah-rumah kita. Yesus bisa hadir dalam doa-doa kita. Yesus bisa hadir kepada orang-orang keras hati. Orang-orang yang menganiaya Yesus. Saudara perhatikan banyaknya kesaksian orang-orang yang menganiaya Yesus. Yang tidak percaya Yesus. Yang melawan Yesus. Yang anti Kristus. Mereka dikunjungi oleh Yesus. Yesus sangat tahu seseorang memerlukan keselamatan. Dan kalau orang itu merespon hati terbuka, Yesus akan masuk dalam hati hidup mereka. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Pagi ini kalau ada di antara kita yang tidak lagi berkomunikasi dengan Yesus secara intensif tiap hari, tiap saat. Saya doakan saudara. Kiranya kita dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya hari ini kembali mengakui Tuhan. Selama ini aku jauh dari Engkau. Aku mengabaikan kasih karuniamu. Aku berjalan sendiri, sok pintar, sok tahu, sok rajin, sok semuanya. Tapi hari ini Tuhan di bulan Mei, aku mau membawa hidupku. Karena aku gak mau lihat keluargaku berantakan, pelayananku, rumah tanggaku, bisnis, pekerjaan, kesehatanku berantakan. Aku mau datang kepada Engkau. Karena Engkau ajaib. Engkau sumber hidupku. Engkau sumber segalanya yang aku perlukan. Apakah itu kesehatan? Apakah itu persoalan-persoalan yang berat yang saudara hadapi? Dia sanggup. Dan dikatakan saudara, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ternyata mereka tidak menyadari bahwa Yesus yang bangkit bersama mereka, tapi sebetulnya pada waktu conversation, pada waktu percakapan dengan kehadiran dia, hati mereka itu berkobar-kobar. Kalau kita menjadi orang percaya, orang Kristen, santai, lesu, loyo, gak bisa berkata terima kasih Tuhan. Hatinya belum berkobar. Tapi kalau kita mau on fire sama Tuhan, wajah kita, semangat kita, ucapan kata-kata kita, tindakan kita, itu orang akan melihat dia orang yang sudah mengalami kebangkitan Kristus. Katakan amin, saudara. Dalam pelayanan saudara begitu banyak hal, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di studi, banyak hal menekan saudara. Kalau engkau tidak pernah menyerahkan semua pada Tuhan, maka engkau tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mereka mendengar suara Yesus. Sehingga dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar pada waktu ia berbicara dengan kita di tengah jalan tadi? Pada waktu ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Kalau saudara sebagai orang percaya mendengar khotbah, apakah hati kita berkobar-kobar? Yes, benar. Amin Tuhan. Apakah kita menjadi seorang yang apatis, bahkan skeptis? Gak benar, lelucon, firman Tuhan. Saudara, hari ini mari kita bangkit. Supaya kita menerima kebenaran. Kalau kita menerima kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. The truth will set you free. Katakan sama-sama, the truth will set you free. Ayatnya dikatakan, maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh? Haleluya, saudara. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kelompok yang ketiga adalah orang Kristen yang ragu dan tidak percaya. Udah ragu, tidak percaya. Padahal Paulus kasih tahu kepada jemaat Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Berapa banyak kita sudah mengalami keselamatan? Angkat tangan saudara. Yes, yes. Kapan? Waktu saudara menerima dia. Waktu saudara percayakan hidupmu kepada dia. Waktu engkau lahir baru. Waktu dia masuk dalam hatimu. Saudara buka hati dan berkata, let Jesus come into my heart. Engkau undang dia masuk dalam hidupmu.
into my heart, into my heart. Lord Jesus, come into my heart. Di saat itulah keselamatan telah terjadi. Tapi firman Allah katakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Jadi kebangkitan Kristus ini merupakan fondasi. Yesus yang menang, yang bangkit, mengalahkan maut, neraka, kematian, itu merupakan fondasi iman kita orang Kristen. Iman kita tidak dibangun di atas yang lain, di atas Kristus yang menyelamatkan, yang bangkit dari antara orang mati. Sebab itu kita bisa menjadi orang Kristen yang berapi-api. Orang Kristen yang bangkit. Boleh katakan amin, saudara? Perjalanan sejarah gereja dunia, ups and down, ups and down. Tapi selalu ada yang di masa sulit, Tuhan tetap membangkitkan orang-orang percaya yang bangkit. Perhatikan di masa COVID, itu berat kan saudara? Banyak orang terpapar, mati di semua negara di dunia. Ya. Tahun 2000 dimulai, bulan Maret Indonesia kena. Wah, banyak sekali kesedihan yang mati, saudara. Gereja rasanya kembali ke rumah-rumah. Semua bikin Zoom, semua bikin online service. Tetapi justru di saat itu pada waktu orang tidak lagi berurusan dengan dunia, tidak lagi ke tempat malam, tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka berdosa. Justru mereka ketemu Tuhan. Dan sampai hari ini generasi muda bahkan di Amerika pun, di mana-mana pun di Inggris sekarang juga sedang terjadi kebangkitan orang percaya. Semakin dianiaya, semakin imannya kuat. Semakin mereka mengalami kesukaran, semakin mereka percaya bahwa salib Kristus, kemenangan Kristus telah membangkitkan iman mereka sampai setia, sampai mati. Tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Jadi kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang sudah mendengar bahwa Yesus bangkit, tetapi masih tidak percaya. Masih ragu. Dan kita harus melihat kisah Thomas. Seorang yang ragu dan tidak percaya. Dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu ya. Jadi minggu pagi Maria dan teman-temannya, lalu Simon Petrus, lalu Kleopas dan temannya. Dan pada malam hari mereka kumpul lagi, saudara. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Yesus sudah bangkit. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau hari ini dalam ibadah kita di minggu ini, Yesus datang dan berkata, damai aku berikan padamu. Kita pasti merespon dengan sukacita, betul saudara? Kalau dia datang dan dia langsung menuding saudara, kita langsung stres. Tapi kalau dia katakan, damai sejahtera, peace I give to you. Kita ini semua perlu damai sejahtera, boleh katakan amin? Di tengah segala persoalan, kesakitan, masalah, kerugian. Tapi kalau tiba-tiba ada damai sejahtera, saudara dituding, saudara dianiaya, saudara tapi punya damai sejahtera, beda responsnya. Ini murid-murid dapat damai sejahtera. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Tangan dan lambungnya. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Tapi sayang, Thomas nggak ada. Thomas absen. Thomas bolos, saudara. Minggu itu. Yang lain dapat sukacita, yang lain dapat sejahtera, yang lain ketemu Tuhan, melihat Tuhan. Thomas enggak. Katakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Double, saudara. Yesus lepaskan damai sejahtera. Irene, peace from God. Hari ini kita ke gereja. Saudara mungkin mumet, kepala pusing, saudara mungkin beban berat. Tapi waktu masuk, nyembah Tuhan, memuji Tuhan, ngucap syukur. Tadi tiba-tiba plong satu.
tekanan berat terangkat. Yang lain gugur. Masalahmu tetap ada, tapi damaimu nggak hilang. Damaimu bertambah. Dan inilah sukacita kita sebagai orang percaya. Dikatakan damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Diutus, saudara. Tidak disuruh tinggal di rumah itu saja. Diutus supaya pergi. Nanti perhatikan bagaimana di kisah para rasul. Para murid para rasul ini pergi beritakan kabar baik bahkan ke kota-kota. Damai sejahtera diterima. Diutus, Thomas gak ada. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Receive the Holy Spirit. Wow, double saudara, triple sekarang berkatnya, Thomas gak ada. Terimalah Roh Kudus. Yesus dengan tubuh kemuliaan, dia telah menghembusi mereka. Bukan berarti kita ikut-ikut sekarang kalau mendoakan orang, anak kita tiup-tiup, gak begitu saudara. Yesus lakukan. Karena dia tahu nafas Allah, the breath of God, the breath of Holy Ghost masuk dalam mereka. Para murid terima, Thomas gak dapat lagi. Saudara, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Perkataan, pernyataan murid-murid yang lain, 10 mereka murid-murid inti dapat mengucapkan apa yang kamu ikat, terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi, terlepas. Itu luar biasa. Saudara dikasih pernyataan-pernyataan iman. Saya katakan hari ini tubuhku tetap kuat walaupun ada organ yang sakit, yang lemah. Saudara pernyataan iman. Saudara berkata, aku ampuni kamu karena kamu yang menyakiti saya, tapi I forgive you, I bless you. Terjadi saudara. Thomas gak dapat saudara. Sedih. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosa yang tetap ada. Wah, saudara, Thomas gak dapat. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Ini Thomas datang. Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Wow. Dia percaya Yesus pada waktu berjalan, bergaul, diajar, digembalakan, ditraining sama Yesus. Oh yes. Tapi sekarang waktu Yesus hilang, Yesus gak ada, dia gak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Saudara, 8 hari kemudian, Yohanes 20, ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. 8 hari, hitungan orang Yahudi, minggu itu dihitung pertama, hari pertama. Dan mereka selalu menghitung dewannya. Kalau kita kan enggak. 3 hari ke depan berarti Senin, Selasa, Rabu. Tapi zaman itu, orang Yahudi menghitungnya hari pertama di minggu itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi, hari ke-8. Hari Minggu. Mereka berkumpul bersama-sama di rumah yang itu dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, masih takut saudara. Yesus datang. Dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas yang tidak percaya kalau tidak mencocokkan jari pada lubang dan lambungnya. Dan Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Yesus buka begitu. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Wah, saya melihat ini hati Yesus, saudara. Kalau saudara ketemu orang yang salah, langsung saudara hardik, langsung. Yesus enggak tuh.
disuruh percaya. Ingat bagaimana engkau melihat, engkau mengalami, engkau menikmati, menghayati kebesaran Tuhan. Lalu Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku, my Lord and my God." Ini pernyataan Thomas. Kalau Yesus bukan Tuhan, ada banyak orang mengolok-olok Yesus bukan Tuhan. Silahkan. Bagi kita seperti Thomas. My Lord, my God. Boleh katakan sama-sama, ya Tuhanku, ya Allahku. Semuanya, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus namanya. Boleh katakan amin, saudara? Kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah, dia akan bilang, jangan ngomong gitu ya, Thomas. Enggak. Saya cuma guru, saya cuma nabi, saya cuma gembala, saya menginjil kerajaan Allah. Saya adalah rasul. No. Di sini pengakuan Thomas, seorang yang sedang dikembalikan imannya. Dan dia tidak berani lagi minta bukti yang lain. Dan Yesus menutup dengan kata-kata, ayat 29, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Hari ini kita nggak melihat Tuhan, saudara nggak pernah dikunjungi oleh malaikat, saudara nggak pernah ketemu mimpi Yesus datang, saudara tidak pernah berhadapan dengan terang yang hebat seperti Musa, saudara nggak pernah seperti 3 murid yang ketemu Yesus di Mount of Transfiguration, tapi engkau sedang percaya kepada Tuhan walaupun engkau belum melihat. Boleh bilang amin, itu iman. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kalau orang Yahudi lain. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tapi Paulus katakan, dia tidak pernah hidup di zaman bersama Kristus. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tapi Paulus sendiri berkata, kuasa kebangkitan itulah yang telah membuat dia merasa tidak pernah rugi. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, ternyata hari Minggu menjadi hari yang penting. Kalau Thomas dia ingkar, dia tidak hadir minggu-minggu tertentu, dia kehilangan damai sejahtera. Ada banyak orang yang minggu-minggunya santai. Saya encourage saudara, saya dorong saudara. Minggu-minggu isilah, karena di situ ada berkat Tuhan spesial untuk damai hati kita. Karena disitulah dikatakan kita akan menerima kekuatan dari Allah Roh Kudus. Katakan amin. Karena disitulah kita ketemu Tuhan. Waktu kita pejamkan mata, kita buka mata, kita lihat kemuliaan Tuhan. Engkau rasakan dia hadir dalam ibadah kita. Kalau sebuah ibadah nggak ada kehadiran Roh Kudus, ya rasanya cemplang. Nasi tanpa garam. Rasanya hambar. Ya cuma ritual nyanyi. Dengar khotbah yang baik, yang berkesan, yang memotivasi. Tapi persoalan waktu sudah terjun ke dunia, kembali ke hari Senin, persoalan datang. Masalah kau hadapi, keputusan-keputusan penting harus diputuskan. Dan kau mengalami banyak sekali hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk menghandlenya. Sebab itu penting untuk berkumpul pada hari Minggu, hari kebangkitan, hari kemenangan. Dan akhirnya, hari Minggu itu pun, hari ke-8, Thomas menerima berkat spesial. Pada waktu Thomas gak percaya Yesus tahu, Yesus bisa singkirkan dia, bisa. Gak usah jadi murid utama lagi, pergi. No. Yesus gak buang Thomas. Karena di hari Minggu yang ke-8, dia menerima berkat spesial, saudara. Inilah kekuatan kita orang percaya beribadah di hari kebangkitan, yaitu hari Minggu. Tepuk tangan kita buat Tuhan, saudara. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Ada nasihat firman. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berapa umur yang kita mau capai, tapi hari itu makin dekat. Hari itu makin dekat pada kita. Mari kita giat melakukan ibadah kita. Mempercayai Tuhan dan berkatakan, Lord and God. You are my Lord
You are my God. Dan itu cukup untuk Yesus tidak lagi mengusir Thomas. Dan saudara, saya pernah ke Kerala, ke Chennai. Dan di satu bukit di pinggir kota Chennai, itu di mana mereka commemorate ada gereja dan ada kubur yang dipercaya adalah Thomas. Thomas pergi melayani pedagang-pedagang Yahudi yang pergi ke India di abad awal. Thomas mati di tahun 72 menurut catatan Yosefus. Tahun 72 Masehi, Thomas mati. Mati syahid. Saya datang ke India, datang ke situ, melihat dan merenungkan betapa luar biasanya Thomas. Semua murid diutus pergi ke berbagai tempat. Dan Thomas ternyata juga pergi mengikuti amanat Yesus, amanat agung. Pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Thomas ada. Di kamar loteng Yerusalem, Thomas ada. Menerima Roh Kudus, menerima baptisan, menerima power to witness. Kuasa untuk bersaksi. Thomas tidak kehilangan satu hari pun di selama 10 hari. Setelah hari Minggu yang ke-8 dia di mana dia mengalami perubahan. Dia mengalami pertemuan dengan Tuhan. Dia mengalami rasa diterima, tidak ditolak, tidak dibuang, diampuni. Dan bahkan Yesus memberikan satu statement yang kuat. Terima kasih Thomas. Kau percaya karena kau melihat. Berbahagialah orang lain yang percaya tidak melihat. Dan Thomas pergi memberitakan Yesus kepada orang-orang di India, di selatan, dari Cochin, Chennai, Kerala. Dan di situ ada kubur Thomas. Dibangunlah gereja. Dikatakan bahwa kemungkinan tengkoraknya dibawa ke Italia dan yang lain, tapi tulang-tulangnya dibawa kembali. Saudara lihat betapa hebatnya Tuhan. Orang yang gak percaya, orang yang ragu-ragu, yang luar biasa dari Thomas. Dia tidak berpura-pura. Tidak berpura-pura sehat tapi sakit. Tidak berpura kaya tapi miskin. Tidak berpura-pura happy tapi sebetulnya dalam hatinya gundah. Tidak berpura-pura tahu tapi sebenarnya nggak tahu. Ada banyak orang yang berpura-pura yang munafik. Saudara, Thomas apa adanya. Sebab itu Tuhan datang kepada Thomas. Dan Tuhan menampakkan diri dan berkata, Thomas ini aku. Pagi hari ini. Adakah di antara kita yang berkata, saya rasanya banyak kepura-puraan. Saya mau Tuhan datang dengan tulus. Supaya aku juga bertemu dengan Engkau. Dan aku dimotivasi dan aku diutus untuk pergi. Bahkan untuk orang lain diselamatkan karena kesaksianku. Mari kita semua bangkit. Katakan firman Tuhan. Bangkit saudara. Bangkit. Bangkit saudara. Tuhan ingin kita bangkit. Mari kita bangkit berdiri. Tipe Kristen yang pertama, Tuhan pun hadir. Mengubah hati mereka. Yaitu yang dilingkupi oleh kesedihan. Sehingga lupa akan janji dan firman Tuhan. Hari ini kalau ada di antara saudara seperti itu. Datanglah pada Tuhan. Katakan itu aku Tuhan. Yang kedua, senang membincangkan, bercakap-cakap, teologi firman Tuhan berbantah-bantah. Tapi lupa nubuat-nubuat para nabi tentang akhir zaman. Kalau itu kita, hari ini dia pun mau datang di tengah kita. Seperti pada Kleopas, rekan ke Emmaus. Untuk menyadarkan kita supaya hati kita berkobar sama Tuhan. Dan yang ketiga, kalau ada di antara kita yang ragu-ragu. Sebagai orang percaya untuk melangkah bersama Tuhan. Tuhan, Engkau pasti pakai saya sampai masa tua. Kalaupun aku gak mampu berjalan, Engkau pasti gendong aku Tuhan. Tapi yang masih muda, supaya engkau tidak dianggap remeh. Seperti nasihat Paulus pada Timotius. Orang-orang muda, pegang imanmu. Hari ini supaya kita berkenan pada Tuhan. Karena tanpa iman, tidak mungkin kita berkenan pada Tuhan. Kalau kita ragu, kita bimbang, kita tidak percaya seperti Thomas bahwa Yesus bangkit hari ini. Terimalah pertolongan dari Tuhan kembali. Haleluya. Buka kedua tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus. Ikuti doa saya. Katakan Tuhan Yesus. Aku datang kepadamu. Pagi ini Engkau menerangi hatiku dengan kehadiran Roh Kudus-Mu dan firman-Mu. Aku mau bangkit.
Aku mau tanggalkan masa lalu. Aku mau tanggalkan sisi negatif hidupku. Dan sekarang aku mau berjalan di dalam terang Kristus. Aku mau diutus ke tempat aku bertugas untuk membawa terang-Mu. Terima kasih Yesus. Urapi aku Roh Kudus di bulan ini. Hatiku kuat. Aku percaya Engkaulah kemenangan bagiku. Dalam nama Yesus, sembah Dia, katakan terima kasih Tuhan. Oh yes, ini ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Haleluya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembah, hanya Dia segalanya. Bagi angkat tangan saudara, muliakan Yesus. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Unto the Lord, unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore, forever, evermore, forevermore. Sembah Dia, Kinana Masyana Yara. Untuk firman, untuk kebenaran, kami mau bangkit bagi Tuhan. Kau ampuni kami, sucikan, kuduskan kami. Kami menyadari banyak kekurangan, kami menyadari banyak kelemahan, bahkan iman kami gak sempurna. Tapi pagi ini sempurnakanlah di dalam kasih-Mu. Roh Kudus, kami menantikan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami. Setelah kami sadar Engkau adalah Kristus, Tuhan dan Allah bagi kami. Berkat-Mu mengalir pagi ini. Dan sekarang Tuhan, anak-anak-Mu menyiapkan hati untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Ampuni kami dari segala hal yang sia-sia. Dari kalau kami tidak percaya. Ampuni kami dari kesalahan. Ampuni kami dari cara hidup. Ampuni kami, dan saat ini biarlah Tuhan menolong kita supaya kita semua dilayakkan menyambut tubuh dan darah-Nya. Mari ambil perjamuan kudus saudara. Kalau adalah perjamuan dari Tuhan Yesus sendiri, supaya para muridnya dan kita semua murid akhir zaman mengingat sengsara kematian namun kuasa kebangkitannya. Perjamuan kudus hanya dilakukan bagi pemercaya. Yang belum dibaptis, belum percaya sungguh-sungguh, belum menyentuh perjamuan kudus. Hanya bagi yang percaya. Karena ada berkat. Bukan hanya damai sejahtera, tapi berkat-berkat surgawi tercurah untuk kita. Boleh katakan amin. Dan mari kita makan dan minum dengan meyakini terima kasih Tuhan.
Karena Engkau begitu mengampuni aku, mengasihi kamu, mengangkat aku, memerdekakan aku dan memulihkan. Dan aku mau menjadi saksimu. Dikatakan lakukan ini sampai dia datang kembali. Sebuah proklamasi kita. Iblis, kau tidak punya hak dalam hidupku. Boleh katakan amin, saudara? Bagi orang percaya yang lain bahwa dia anak Tuhan. Kalaupun ada kekurangan, kelemahan, jangan hakimi dia. Seperti Yesus kepada Thomas. Tapi nasihati, angkat dia, kembalikan dia ke posisi yang benar. Itu Yesus. Mari kita mengikut Yesus sungguh-sungguh. Dan kita tidak lagi merasa diri paling hebat. Jangan di dalam pikiran kita, perjamuan kudus untuk kita. Tapi kayak istriku, suamiku, orang lain, aduh, ampuni mereka. Kalau engkau mengampuni mereka, sebagaimana engkau diampuni Tuhan, maka berkat persekutuan kita dengan Tuhan begitu kuat, sehingga engkau bertahan apapun yang terjadi, sekali Yesus selamanya Yesus. Angkat roti sama-sama. Dan Yesus, pada malam waktu ia sebelum diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, dipecah-pecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari cawan anggur yang ada, lambang darah Kristus, sekali dan selamanya. Darah penebusan anak domba untuk kita. Dia menyucikan kita. Dan dia memeteraikan kita menjadi anak-anaknya. Ucapkan terima kasih untuk darah Kristus. Darah yang kudus. All the blood of Jesus that has set us free. And we are free indeed. Angkat pandang Golgota, kasihi Tuhan dan darah yang kudus yang tercurah untuk kita. Oh Ramahatan. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It was as white as snow. It was as white as snow. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Haleluya. Terima kasih. Oleh darah Yesus. Haleluya. Oleh darah Yesus, sucikan dosaku, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakit, pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Dan Yesus sesudah makan, dia mengangkat cawan dan berkata pada para murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Dan perbuatlah ini selalu menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan pagi ini, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, Kau setia, Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami disembuhkan, kami ditolong. Orang lama ya Allah.
Ya dalam bahasa raya. Siapa yang membutuhkan jamahan Tuhan pagi ini? Engkau yang lemah, yang sakit, berbeban berat, angkat tangan saudara. Tuhan melihat, Yesus melihat kebutuhanmu. Engkau yang hopeless, engkau yang berkata aku gak bisa, angkat tanganmu tinggi. Sekarang Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan, damai sejahtera-Mu Kau berikan, pemulihan Engkau sediakan. Bahkan sekarang di dalam nama Yesus, semua yang sakit-sakit di tempat ini, di Hong Kong, di Bangkok yang mengikuti bagian ini, disembuhkan dalam nama Yesus. Jamah Tuhan. Dan kami mengalami pembaharuan. Dan kami menjadi saksi Kristus. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Terima kasih Yesusku. Bulan ini Tuhan adakan syukur bagimu. Let's shout haleluya 3 kali. Angkat tangan saudara, katakan haleluya. Katakan haleluya. Yesus hidup dan hidup di dalam kami. Terpuji-pujilah Tuhan, berkat-Mu atas semua anak-anak-Mu hari ini. Dalam nama Yesus, mari kita katakan, lihat kiri kanan, katakan Tuhan memberkati Anda. Silakan duduk saudara. Satu lagi saudara, gereja kita yang ada di Bangkok hari ini masuk ke rumah baru House of Prayer for All Nations, Bangkok International City Tower Church. Mari kita saksikan sebentar ibadah perdana dan bulan depan akan diresmikan gereja baru ini. Ini gedung yang baru di lantai 5 dari sebuah gedung di Sukhumvit area Bangkok. Ini alamat yang ada Sukhumvit, Soi 97 nomor 1, Bangchak, Kota Bangkok. Saudara yang pergi ke Bangkok, ibadah di tempat ini walaupun belum tuntas selesai, tapi hari ini harus ditempati. Di lantai 5 adalah tempat ibadahnya dan lantai yang lain adalah function hall untuk gereja kita. Tuhan memberkati.